Pernah nggak sih kamu ngebayangin? Gimana rasanya kalau bintang di langit bisa ngomong? Bayangin kamu lagi tiduran, terus tiba-tiba ada bintang yang turun dan ngajak kamu ngobrol. Kayaknya seru banget ya. Nah, malam ini kita bakal dengerin cerita tentang itu. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Perjalanan Desaku dengan dongeng pengantar tidur. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan siap buat tidur dengan cerita indah malam ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan dongeng-dongeng seru lainnya. Oh iya, tulis juga sholawat di kolom komentar ya teman-teman. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan jangan lupa, tulis juga kamu dari daerah mana. Biar kita makin akrab dan saling kenal wajah tersenyum dengan mata bahagia. Di sebuah desa kecil yang tenang, tersembunyi di antara perbukitan dan sawah yang hijau, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Awan. Namanya mungkin sederhana, tapi pikirannya penuh dengan imajinasi yang tak biasa. Awan bukan anak yang suka keramaian. Ia lebih senang duduk diam di bawah langit malam, menatap bintang-bintang sambil membiarkan pikirannya terbang jauh ke tempat-tempat yang hanya bisa ia bayangkan. Setiap sore, setelah membantu ibunya menyapu halaman rumah dan menimba air dari sumur kecil di belakang rumah, Awan akan naik ke atap rumahnya. Rumahnya memang tidak tinggi, hanya rumah panggung sederhana dari kayu. Tapi dari atas sana, Awan bisa melihat langit tanpa batas, seolah-olah ia sedang duduk di panggung pertunjukan yang disediakan alam semesta untuknya sendiri. Langit malam adalah sahabat terbaiknya. Bagi Awan, bintang-bintang bukan hanya titik-titik cahaya. Ia percaya, setiap bintang punya jiwa, punya cerita, bahkan mungkin punya suara. Ia sering berbicara sendiri, dengan harapan suatu saat, salah satu dari mereka akan menjawab. Apa kalian pernah bosan berkelip di sana? Tanyanya suatu malam sambil bersandar di genteng, menatap langit luas. Aku selalu menatap kalian, tapi kalian diam saja. Tapi tidak apa-apa, aku yakin suatu hari nanti, salah satu dari kalian akan menjawabku. Bagi orang dewasa, itu mungkin terdengar seperti hayalan anak-anak. Tapi Awan percaya. Dan keyakinannya itu tidak pernah padam. Bahkan ketika teman-teman sebayanya menertawakannya. Awan suka ngomong sama langit, ejek mereka. Tapi Awan tidak peduli. Karena saat malam datang dan semua orang tertidur, hanya langitlah yang menemaninya dalam diam. Pada suatu malam yang sangat tenang, angin berembus lembut dan suara jangkrik terdengar seperti nyanyian malam. Awan duduk di jendela kamarnya yang terbuka lebar. Di depan rumah, sebuah pohon mangga tua berdiri kokoh. Dari tempat duduknya, Awan bisa melihat pucuk-pucuk daunnya bergetar perlahan disapu angin. Langit malam itu berbeda. Bintang-bintang terlihat lebih terang dari biasanya. Bahkan, seolah-olah mereka sedang memperhatikan Awan. Ia merasakannya. Hatinya berdebar pelan, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Ia belum tahu apa, tapi ia menunggu. Kalau malam ini ada bintang jatuh, bisiknya pelan, aku akan mengucap permintaan yang berbeda. Aku tidak akan minta mainan atau hadiah. Aku hanya ingin kalian bicara padaku. Dan entah karena semesta sedang bermain dengannya, atau memang malam itu istimewa, sebuah cahaya melesat dari langit. Awan menahan napas. Itu bukan bintang jatuh biasa. Cahaya itu tidak langsung menghilang. Ia tidak sekadar menyala dan padam seperti biasanya. Cahaya itu bergerak pelan, menurun, turun, semakin rendah, hingga akhirnya mendarat tepat di atas pohon mangga tua di depan rumah Awan. Bukan seperti api, tidak seperti cahaya lampu, lebih lembut, seperti sinar bulan yang menggumpal dan bersinar hangat. Awan ternganga. Ia mengucek matanya berkali-kali. Apa aku mimpi? Gumamnya. Tapi tidak. Cahaya itu tetap ada. Bergetar pelan seperti napas. Dan dari dalamnya terdengar suara, lembut dan sangat menenangkan. Halo, Awan, kata suara itu. Akhirnya kita bertemu. Awan membeku. Ia tidak bisa bergerak. Tapi jantungnya berdetak keras. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, inilah malam yang ia tunggu-tunggu. Bintang itu bicara padanya. Suara itu begitu lembut, tidak seperti suara manusia biasa, lebih seperti bisikan angin, atau gema lembut dari kejauhan,
namun jelas terdengar di dalam hati Awan. Ia berdiri perlahan, tangannya masih menggenggam bingkai jendela. Matanya terpaku pada cahaya di pohon mangga itu. Dan dari cahaya itu, mulai muncul sosok kecil, bulat bercahaya, dengan ekor lembut seperti asap bintang yang mengambang. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Awan. Suaranya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kagum. "Aku Luma," jawab sosok bercahaya itu. "Salah satu dari bintang penjaga langit. Dan kamu, Awan, adalah anak terpilih. Kamu bisa mendengar suara langit." Awan hampir tidak bisa percaya dengan apa yang ia dengar. Seumur hidupnya, ia bermimpi tentang ini. Dan kini, ia melihatnya langsung. "Aku, anak terpilih." Awan menunjuk dirinya sendiri. Matanya masih membulat. Luma mengangguk. Cahaya tubuhnya berkedip pelan seperti nyala lilin ditiup angin lembut. "Ya, setiap 1000 tahun sekali, akan ada satu anak manusia yang memiliki hati yang cukup tenang dan keyakinan yang cukup dalam untuk mendengar cerita langit. Kamu adalah anak itu, Awan." Awan masih diam. Otaknya berusaha mencerna kata-kata itu. Lalu ia tersenyum kecil. "Jadi, aku nggak gila, ya? Aku nggak aneh karena suka ngomong sama langit." Luma tertawa. Suaranya seperti denting lonceng kecil yang jatuh di air. "Tidak, Awan. Justru kamu istimewa. Banyak anak-anak melupakan keajaiban karena mereka terlalu cepat tumbuh besar. Tapi kamu tetap percaya. Dan itu yang membuatmu bisa melihatku." Awan merasakan matanya hangat. Ia tidak tahu harus bilang apa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa dipahami. Ia merasa bahwa dunia yang selalu ia bayangkan, ternyata nyata. "Aku, senang kamu datang," ucap Awan pelan. "Aku selalu ingin tahu. Apa yang kalian lihat dari atas sana? Kalian, para bintang, apa kalian hanya diam? Atau kalian punya cerita juga?" Luma melayang turun perlahan, mendekat ke jendela kamar Awan. Ia kini berada tepat di depan wajah anak itu, dan Awan bisa melihat bahwa di dalam cahaya Luma, seperti ada galaksi kecil yang berputar lembut, warna biru, ungu, dan emas berpadu seperti lukisan hidup. "Kami punya banyak cerita, Awan," bisik Luma. "Terlalu banyak, bahkan. Tapi malam ini, aku akan ceritakan yang paling pertama." Awan duduk kembali di dekat jendelanya, kali ini dengan kaki bersila dan mata berbinar. Luma mulai berkisah. Di ujung alam semesta, ada planet-planet yang tidak seperti di sini. Ada satu planet, di mana daratannya terbuat dari kaca bening, dan awannya dari kapas manis yang bisa dimakan. Di sana, hujan turun dalam warna pelangi, dan setiap tetes airnya bisa bernyanyi. Awan ternganga. Ia membayangkan hujan yang bernyanyi, mungkin seperti orkestra di langit. Setiap malam, lanjut Luma, penduduk planet itu menari di bawah hujan. Mereka menyanyikan lagu yang hanya bisa didengar jika hatimu penuh rasa syukur. Dan jika kamu ikut bernyanyi, bintang-bintang akan menyala lebih terang dari biasanya. Awan tak sadar kalau ia tersenyum lebar. Ia bisa merasakan bahwa cerita ini bukan sekadar dongeng biasa. Ada sesuatu yang terasa nyata di dalamnya. Mungkin karena yang bercerita bukan manusia, tapi bintang itu sendiri. Luma pun melayang perlahan, lalu menggambarkan di udara dengan cahayanya. Setiap kata yang ia ucapkan membentuk kilau yang bergerak, seperti animasi hidup. Ketika Luma bercerita tentang burung pelangi yang terbang di antara dua matahari, Awan bisa melihat bayangan burung itu terbang di dinding kamarnya. "Wah," Awan berbisik pelan. "Kenapa kamu bisa cerita seindah itu?" Luma menjawab, "Karena kami tidak hanya melihat dunia dari atas, Awan. Kami menyimpannya. Setiap tawa, setiap harapan, setiap mimpi, semuanya tercermin di cahaya kami. Bintang bukan hanya benda langit. Kami adalah penjaga mimpi." Awan terdiam. Kalimat itu menusuk lembut ke dalam hatinya. Penjaga mimpi. Lalu Luma melanjutkan dengan cerita tentang Taman Bintang, sebuah taman rahasia di ujung galaksi yang hanya mekar saat semua anak-anak di bumi sedang tertidur dengan bahagia. Bunga-bunga di taman itu bukan seperti bunga biasa. Daunnya bercahaya, dan kelopaknya bisa berubah warna sesuai mimpi anak-anak. Tapi sayangnya, Luma menambahkan, suaranya kini sedikit pelan,
Belakangan ini taman itu jarang mekar. Awan mengernyit. Kenapa? Karena banyak anak-anak mulai lupa bermimpi. Mereka terlalu sibuk, terlalu takut, atau terlalu sedih. Cahaya di hati mereka redup. Dan ketika itu terjadi, bunga-bunga bintang ikut layu. Awan merasa dadanya sesak. Lalu, aku bisa bantu gimana? Luma tersenyum. Ceritakan dongeng. Ajak teman-temanmu untuk kembali percaya. Ajak mereka tidur dengan hati tenang dan mimpi indah. Karena setiap mimpi yang tumbuh akan menyalakan satu bunga di taman bintang. Awan mengangguk penuh semangat. Aku janji, aku akan bantu. Lalu keduanya duduk diam. Angin malam berembus pelan. Dan Awan merasa hangat, bukan dari selimut atau lampu, tapi dari cahaya lembut Luma yang menyinari malam itu. Malam itu adalah malam yang tidak akan pernah dilupakan Awan. Ia tidak hanya bertemu bintang, tapi juga menjadi bagian dari langit. Dalam keheningan, ia tahu bahwa tugasnya tidak selesai di sini. Masih banyak anak-anak lain yang perlu diingatkan bahwa dunia ini penuh keajaiban, asal mereka mau menengadah dan percaya. Angin malam makin terasa dingin, dan langit di atas mulai bergeser warna. Meski malam belum sepenuhnya berakhir, ada kesan bahwa waktu terasa berjalan lebih cepat ketika sesuatu terasa terlalu indah. Awan masih duduk di ambang jendela. Matanya tak berkedip memandangi Luma, bintang mungil yang telah memberinya dongeng paling luar biasa dalam hidupnya. Luma melayang tenang di udara, namun cahayanya mulai berubah. Kini ia lebih redup, tidak karena lelah, tapi karena waktu pertemuannya hampir usai. Ia menatap Awan, tidak dengan mata seperti manusia, tapi Awan bisa merasakan pandangan itu, lembut, hangat, penuh kasih seperti teman lama yang akan pergi jauh. Awan, ucap Luma pelan, aku harus pergi. Awan langsung berdiri dari duduknya, panik sedikit. Tunggu, kenapa? Kita baru mulai. Luma tersenyum. Aku tidak bisa lama-lama di dunia manusia. Cahaya seperti milikku hanya bisa tinggal sebentar. Lagi pula, cerita langit bukan untuk didengar sekaligus. Harus perlahan, seperti embun pagi yang menetes satu-satu. Agar kamu bisa merasakannya, bukan hanya mendengarnya. Awan menunduk, kecewa, meski ia tahu waktu seperti ini pasti akan datang. Apa kamu akan kembali besok malam? Tanyanya dengan suara kecil. Luma berputar pelan di udara, lalu menjawab, jika kamu tetap percaya, dan terus menjaga cahaya di hatimu, aku akan kembali. Bukan hanya aku, tapi mungkin juga bintang-bintang lain akan datang. Tapi ingat, tugasmu belum selesai, Awan. Tugas. Awan mengangkat kepalanya. Ya, ingat yang kuceritakan tadi? Tentang taman bintang yang hampir tidak mekar? Hanya dengan mimpi anak-anak yang bahagia taman itu bisa hidup kembali. Dan kamu bisa menyalakan bunga-bunga itu lewat cerita, tawa, dan ketulusan. Awan merenung sejenak. Tanggung jawab itu terdengar besar, tapi anehnya tidak terasa berat di pundaknya. Justru ia merasa senang, karena untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa yang ia sukai, bercerita, membayangkan, dan bermimpi, adalah hal yang sangat penting. Aku janji, kata Awan dengan suara mantap. Aku akan bercerita. Aku akan buat teman-temanku percaya lagi pada mimpi. Luma berkedip pelan. Cahayanya bergetar seperti senyum. Kalau begitu, sampai jumpa, penjaga mimpi kecil. Seketika tubuh Luma mulai naik perlahan, meninggalkan pucuk pohon mangga, melewati awan tipis yang menggantung rendah di langit. Awan mengikuti geraknya dengan mata yang tak berkedip. Cahayanya makin kecil, makin tinggi, dan akhirnya hanya tinggal titik bercahaya di langit yang kembali menyatu dengan ratusan bintang lain. Malam terasa sunyi seketika, tapi tidak kosong. Karena di dalam hati Awan, ada gema lembut yang tinggal. Ia menutup jendela perlahan, lalu berjalan ke tempat tidurnya. Saat menarik selimut dan menatap langit dari balik kelambu, senyumnya mengembang. Ia memejamkan mata, dan malam itu, mimpinya penuh warna. Dalam mimpi, ia berjalan di atas sungai cahaya, memetik bunga-bunga bintang yang mekar di bawah pelangi malam.
Di kejauhan, Luma melambai, dan di sekelilingnya ada anak-anak lain. Semuanya tertawa, semuanya percaya. Dan di dunia nyata, tepat saat awan tertidur, satu bunga di Taman Bintang mekar untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Beberapa hari kemudian, keesokan paginya, Awan bangun dengan semangat yang tak biasa. Ia langsung menulis cerita semalam dalam buku catatannya. Halaman demi halaman penuh dengan bintang, hujan pelangi, planet kaca, dan taman ajaib. Ia tahu, ingatan manusia tentang keajaiban bisa memudar jika tidak dituliskan. Saat ia berangkat ke sekolah, ia membawa bukunya dan menunjukkannya pada teman-temannya. Awalnya, mereka masih mencibir. Bintang bicara? Ah, Awan halu lagi, ejek salah satu temannya. Tapi Awan tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau kalian mau, aku bisa ceritakan kisah yang kalian belum pernah dengar." Dan ketika waktu istirahat tiba, Awan mulai membacakan cerita itu di bawah pohon besar di halaman sekolah. Satu persatu, anak-anak mulai mendekat. Mereka tertawa, mereka terdiam, mereka membayangkan. Dan entah bagaimana, malam itu, semua anak yang mendengarkan cerita Awan tidur lebih cepat dan lebih nyenyak dari biasanya. Dan jauh di atas sana, bunga-bunga bintang kembali tumbuh. Awan kini tak hanya berbicara dengan bintang. Ia bercerita untuk bintang. Ia menulis dongeng, ia menenangkan teman-temannya yang takut gelap, ia bahkan mulai menciptakan lagu tidur. Dalam hatinya, Luma selalu hidup, sebagai suara kecil yang mengingatkannya bahwa setiap anak punya cahaya, asal mereka percaya. Malam demi malam berlalu. Awan menatap langit bukan lagi dengan harapan kosong, tapi dengan keyakinan. Ia tahu, Luma mungkin kembali kapan saja. Tapi yang paling penting adalah, ia tidak sendiri. Bintang-bintang bukan hanya benda mati di langit. Mereka adalah kenangan, penjaga, dan sahabat yang tak terlihat, yang datang untuk mereka yang selalu bermimpi.